Halo semua, perkenalkan nama aku Enrico Franciscus Rumorbo dengan NIM C2401231048. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait infografis yang bertemakan terkait herbarium. Apa sih herbarium? Herbarium berasal dari kata herbal ya kayaknya. Iya, herbarium merupakan satu spesimen atau dari bahan tumbuhan yang telah dimatikan dan diawetkan melalui metode tertentu. Herbarium biasanya dilengkapi dengan data-data mengenai tumbuhan yang diawetkan, baik data taksonominya, morfologinya, ekologi, maupun geografisnya. Selain itu, herbarium juga membuat waktu dan nama pengoleksinya. Jadi, waktu kapan dia dikoleksi itu akan dibuat, karena itu menjadikan satu data yang penting untuk herbarium itu sendiri gitu. Nah, secara umum tuh herbarium itu cuma satu metode kah atau berapa? Nah, secara umum ada dua jenis herbarium. Yang pertama itu herbarium basah dan herbarium kering. Di pengawetannya itu secara basah ataupun pengawetan yang secara kering gitu. Jadi herbarium ini yang baik itu selalu disertai dengan identitas pengumpul seperti yang tadi, seperti nama pengumpul ataupun kolektor dan nama koleksinya. Di beberapa jenis herbarium dari tumbuhan yang tidak diawetkan itu dibuat di dalam data-data tersebut. Nah, pastinya dong orang tuh membuat herbarium itu untuk apa? Apa sih fungsi herbarium? Nah, fungsi herbarium itu ada 6 teman-teman. Yang pertama itu sebagai bahan dasar untuk studi flora dan vegetasi, karena pada herbarium membuat data yang dibutuhkan untuk tujuan herbarium tersebut. Nah, yang kedua sebagai bukti nyata bahwa tumbuhan tersebut pernah ada dan pada lokasi atau tempat yang dilakukannya koleksi tumbuhan tersebut. Jadi dia itu sudah nyata, dia itu ada dan ada waktu itu yang sudah ditentukan gitu. Nah, yang ketiga sebagai sarana penting dalam identifikasi tumbuhan, karena masih banyak tumbuhan yang belum diekspor. Dengan adanya herbarium, tumbuhan yang sudah terekspor dapat digunakan sebagai acuan dasar itu teman-teman. Nah, yang ketiga itu sebagai penyimpanan bahan acuan. Nah, tumbuhan yang sudah diawetkan itu juga dapat digunakan sebagai bahan acuan baik untuk penelitian, studi, ataupun sebagai investasi ataupun koleksi gitu istilahnya. Nah, yang selanjutnya itu adalah sebagai wasit nama yang benar, yang artinya misalnya tumbuhan yang baru diidentifikasi dan memiliki nama baru itu herbarium dapat digunakan, ataupun data-data herbarium itu dapat digunakan, nama yang cocok untuk dia baik dari genus apa segala macam. Nah, yang terakhir itu udah pasti sebagai data bank untuk menunjukkan keanekaragaman biodiversitas khususnya untuk tumbuhan yang ada di dunia maupun Indonesia gitu teman-teman. Jadi secara umum herbarium itu sangat penting untuk kita melihat bahwa keanekaragaman tumbuhan di Indonesia itu sangat beragam, baik yang diawetkan secara basah, baik yang diawetkan secara kering. Dan itu nanti sebagai acuan, sebagai bank, dan sebagai bahan kita untuk melakukan penelitian, studi ataupun sebagai koleksi ke depannya. Baik, sekian teman-teman yang dapat Enrico sampaikan. Semoga apa yang sudah Enrico sampaikan terkait herbarium, fungsi, dan pengertian dari herbarium dapat teman-teman manfaatkan ataupun dapat teman-teman gunakan sekiranya perlu terkait teknik pengawetan dari herbarium. Aku Enrico Franciscus Rumorbo pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Shalom, bye bye.